Mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui KPA online. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, meskipun secara online, dan kami mendengarkannya Tuhan, biar bisa mendengarkan dengan baik, dan melalui apa yang kami dengarkan, kami bisa memahami firman-Mu, terlebih lagi kami bisa melakukan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami bisa menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pelajaran firman Tuhan dalam KPA online ini, hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea. Sebagai pembuka, mungkin Bapak Ibu melihat tahun ini saya bicara tentang kitab-kitab nabi-nabi kecil. Saya tertarik untuk mempelajari kitab nabi-nabi kecil karena satu waktu ketika saya berkhotbah, saya membuka ayat dari satu kitab nabi-nabi kecil, dan kebanyakan itu kertasnya masih baru semua karena jarang dibuka. Padahal di kitab-kitab nabi-nabi kecil ini banyak rahasia Tuhan yang luar biasa. Banyak gambaran-gambaran, metafora, bahkan nubuatan-nubuatan di dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil. Khususnya 3 nabi kecil di awal nanti ini benar-benar menunjukkan bagaimana relasi, bagaimana relevansi kesesuaian antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Bulan kemarin kita belajar tentang kitab Mika. Nah, ada satu kesamaan bahwa ketika kita belajar kitab Mika dan kitab Hosea yang hari ini akan kita pelajari, sama-sama bicara tentang hidup dalam keadilan, kasih, dan kerendahan hati. Sedangkan kitab Hosea itu bicara tentang bagaimana hidup dalam panggilan Allah untuk setia kepada Allah. Mengapa kedua kitab ini terlihat hampir sama dan hampir bersejajar? Padahal kalau kita melihat bahwa kitab Hosea ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Hosea yang ada di Israel Utara. Sedangkan Mika ada di Israel Selatan. Israel Utara itu kerajaan Israel, sedangkan Israel Selatan itu kerajaan Yehuda. Tapi di dalam kondisinya kedua nabi itu menghadapi hal yang sama. Bagaimana degradasi moral, penurunan kehidupan beragama orang Israel, baik Israel maupun Yahudi, mereka sama-sama mulai tercampur antara penyembahan berhala dengan kehidupan tradisi bangsa Israel. Dan inilah yang kemudian dibenci Allah sehingga bangsa Israel itu menghadapi tantangan terbesar dalam kehidupan mereka. Dan ujungnya adalah bangsa Israel itu terbagi dua dan musnah satu bagian, yaitu bangsa Israel. Sedangkan Yahudinya ini tetap bertahan sampai dengan sekarang. Artinya antara Hosea dan Mika menghadapi hal yang sama, menghadapi kondisi yang sama, ketidakadilan, dan bagaimana bangsa Israel, khususnya kitab Hosea ini, sebagai Nabi Hosea yang ada di utara ini, menghadapi hal yang paling berat. Kalau selatan masih ada ketaatan, sedangkan bangsa Israel yang di utara ini mereka hadapi degradasi moral. Mereka jauh dari Allah, mereka menyembah berhala. Nah, ini perbedaan besar antara dua bangsa yang satu rahim. Karena itu ketika bicara tentang kitab Hosea, ini ada 14 pasal. Dan itu kalau kita baca benar-benar pasal per pasalnya, ini pasal-pasal yang penuh dengan materi yang berat. Saya ketika membaca ini, saya melihat bahwa bagaimana kita akan digambarkan tentang Israel sebagai Nabi Hosea dan Gomer, istrinya, yang ditulis dalam firman Tuhan dikatakan perempuan sundal itu menjadi gambaran bagaimana bangsa-bangsa lain itu kemudian yang menyembah Allah itu kemudian menikah dengan bangsa Israel. Namun perhatikan kalau Bapak Ibu baca dalam Hosea, kitab Hosea ini adalah salah satu kitab dalam perjanjian lama yang penuh dengan pesan kasih, pengampunan, kesetiaan Allah. Cukup unik.
karena ini akan bertolak belakang ketika kita bicara tentang kehidupan keluarga Hosea. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah dalam kitab Hosea ini dicatat bagaimana kecewanya Allah terhadap orang Israel, khususnya juga mencatat ada satu bagian yang mencatat tentang suku Efraim. Tapi di balik kecewaan itu ada kasih setia Allah yang tetap menunggu untuk bangsa Israel khususnya itu untuk kembali berbalik. Jadinya kayak dua mata uang, bahwa ketika Allah kecewa tapi juga di satu sisi pengampunan Allah itu selalu setia menunggu bangsa Israel. Seperti yang kita bahas tadi bahwa Nabi Hosea adalah nabi yang hidup sekitar di abad 8 sebelum Masehi, sejaman dengan Yesaya, Amos, dan Mika. Dan dia hidup di masa kerajaan Israel Utara, rajanya dia di utara. Kalau Mika kemarin kita bicara di selatan. Dia dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel untuk yang menyimpang dari jalan Allah. Jadinya dia khusus mengingatkan bangsa Israel Utara ini. Ini yang paling berat. Kalau bagian selatan itu bicara tentang mereka tunduk pada Allah, tapi mereka hidup pada ketidakadilan. Bangsa Israel Utara ini bangsa yang bobrok benar-benar. Nah, kitab Hosea ini ditulis dalam konteks sejarah yang penuh dengan ketidaksetiaan. Perjalanannya bangsa Israel ini benar-benar diceritakan dari pasal 1 sampai 14 itu tentang ketidaksetiaan. Bangsa Israel yang seharusnya menjadi umat pilihan Allah justru terjebak itu dalam penyembahan berhala. Dan muncullah dalam penyembahan berhala degradasi moral, yaitu apa? Ketidakadilan sosial. Hosea ini dipanggil bukan hanya untuk berkhotbah, tapi juga untuk menyelami khotbahnya supaya apa? Dia menjadi penggambaran hubungan Israel dengan bangsa berhala, bangsa yang menyembah berhala. Sehingga saya cukup unik ini merasa bahwa Hosea ini sebagai nabi ini adalah nabi yang paling berat hidupnya. Kalau yang nabi yang lain mereka menghadapi musuh di depan, tapi nabi Hosea ini mendapatkan perintah untuk menikahi seorang perempuan sundal, Gomer. Tapi disinilah kita belajar bahwa ketika Allah memerintahkan kita, itu ada gambaran bagaimana Allah sedang punya tujuan besar dalam hidup kita. Nah, melalui Nabi Hosea ini, dalam kitab Hosea, kita belajar 3 hal. Yang pertama, kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Dalam Hosea 1 ayat 2 berkata gini, ketika Tuhan mulai bicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea itu digambarkan sebagai bangsa Israel dan Gomer istrinya itu adalah gambaran Allah-Allah lain dari bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan. Dan ketika ketiga anaknya lahir, setiap anak itu merupakan penyampaian pesan, pernyataan Allah terhadap bangsa Israel. Jadi keluarga Hosea itu merupakan gambaran Israel yang tidak setia. Dan gambaran apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan ke bangsa Israel. Ini yang paling berat dari seorang nabi. Jika nabi bicara dengan mulutnya, Hosea bicara dengan hidupnya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya saya cukup merasa bahwa Hosea ini salah satu nabi kecil, tapi dia seperti Yesus yang bicara tentang apa? Khotbahnya bukan dengan mulutnya, tapi dengan apa? Hidupnya. Hosea 3 ayat 1 mencatat bahwa Allah menyuruh Hosea untuk mengasihi Gomer meskipun dia itu telah berzinah. Berulang kali Gomer ini sudah punya anak 3 sama Hosea, tapi dia kembali lagi untuk berzina. Kembali untuk berzina dengan laki-laki lain. Tapi berkali-kali pula Allah itu memerintahkan Hosea untuk apa? Untuk tidak meninggalkan Gomer. Dia harus mengasihi lagi. Ini merupakan satu gambaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sama seperti Hosea. Dia itu berusaha untuk mengampuni terus berulang kali bangsa Israel jatuh dalam dosa, dia mengampuni terus. Dia tidak jauh dari kita, dia menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi kita dan ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Bapak Ibu semua perhatikan tentang kasih Allah yang disampaikan dalam kitab Hosea. Ini ada satu ayat yang relevan lagi, Roma 3 ayat 3.
berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Seringkali orang itu bicara kalau kita setia Tuhan akan setia. Salah. Kita tidak setia pun Tuhan itu setia. Seperti Hosea yang tahu istrinya berzina berulang kali, tapi dia tidak pernah meninggalkan Gomer. Dia kembali menerima Gomer, kembali menerima Gomer. Sama seperti itu. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita layak. Bukan. Kalau kita dibilang layak berarti hampir semua dari kita tidak layak. Tetapi karena dia itu memang kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Ini adalah para pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Tidak peduli seberapa jauh kita telah menjauh. Kasih Allah itu selalu siap menyambut kita untuk kembali. Kesetiaan Allah itu merupakan bentuk karakter Allah yang setia. Karakter yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Setia dalam mengasihi Tuhan. Setia dalam menjalankan firman Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita untuk tidak merasa jauh dari Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, segeralah sadar dan berbaliklah. 2. Ketaatan dalam penderitaan. Kita perhatikan hidup Hosea. Dia itu tidak pernah mengalami satu kehidupan yang benar-benar bahagia. Hidupnya itu tidak mudah. Ketika dia keluar dari rumah, dia menghadapi kehidupan bangsa Israel utara yang sedang parah-parahnya. Ancaman tentang dari invasi dari bangsa lain, keterpurukan ekonomi, ketidakadilan sosial, ada semua di luar rumahnya. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia melihat bagaimana kelakuan Gomer istrinya. Tapi dia meskipun mengalami penderitaan, dia tahu penderitaannya dia itu karena dia taat pada Tuhan. Dia menikahi Gomer yang kemudian meninggalkannya berulang kali. Namun Hosea tetap setia meskipun hatinya hancur. Ini sesuatu yang Tuhan hargai dalam kehidupan Hosea, menjadikan dia satu nabi dengan load kerja yang menurut saya paling berat. Dia menjalankan firman Tuhan dengan taat. Dalam kehidupan kita, ketaatan adalah nomor satu. Ketaatan pada Tuhan adalah nomor satu. Tidak mudah mungkin kita untuk taat. Kadang kita harus bayar harga untuk taat. Tapi ketika kita taat pada firman Tuhan, kita tidak perlu mencari pembenarannya. Karena ketaatan pada firman Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang absolut, mutlak dalam hidup kita. Karena itu, jalankan firman Tuhan dengan benar. Jauhkan dari satu pikiran-pikiran buruk dalam hidup kita. Tuhan menunggu kita di garis akhir, di tengah pertandingan, di sisi kita, di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, Dia memberkati kita, melindungi kita. 2 Tesalonika 3:3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ketaatan kita membuat Tuhan melindungi kita. Tangannya tidak akan jauh dari hidup kita. Karena itu hargai tentang ketaatan. Perhatikan ketaatan kita. Yang ketiga, kita bicara pertobatan dan pemulihan. Kitab Hosea tidak hanya bicara tentang hukuman, tetapi tentang harapan dan pemulihan. Dalam Hosea 14 ayat 1 dan 2 berkata gini, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Allah memanggil Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan itu berjanji untuk menyembuhkan mereka, memulihkan hubungan mereka, dan kemudian melindungi kembali bangsa Israel. Karena itu ketika Hosea mengampuni ketidaksetiaan Gomer berulang kali, itu menjadi gambaran bagaimana Allah melalui gambaran keluarga Israel ingin memberikan pesan yang mendalam terhadap kita semua. Ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Tak peduli seberapa besar dosa kita, Allah selalu siap untuk mengampuni kita jika kita datang kepadanya. Dengan hati yang bertobat. Dia tidak hanya ingin mengampuni kita dengan satu perilaku saja, tapi dengan kata-kata yang mendalam. Dia tidak ingin hanya karena kita, ya Tuhan saya ingin bertobat titik, tapi dia inginkan kata-kata yang benar-benar menunjukkan, kalimat yang menunjukkan bahwa kita memang bertobat dengan sungguh-sungguh.
hubungan yang baik dibangun melalui komunikasi yang baik. Demikian pula ketika kita bertobat, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita harus menunjukkan bagaimana kita bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari kitab Hosea mengingatkan kita akan kasih Allah yang tidak berkesudahan, ketaatan dalam penderitaan, dan janji Allah tentang pemulihan melalui pertobatan. Seperti Hosea, kita mungkin dipanggil dalam hidup untuk dalam kesehatan Allah. Meskipun dunia di sekitar kita mungkin menawarkan banyak godaan. Ayo kita renungkan lagi firman Tuhan. Apakah kita telah setia kepada Tuhan, ataukah kita telah menjadi sama dengan dunia ini? Apakah kita telah melakukan satu keadilan atau ketidakadilan? Ataukah kita takut dalam penderitaan ketika kita taat sehingga kita hidup untuk aman-aman saja? Hidup suam-suam kutku. Tidak baik juga tidak jelek juga tidak. Mari kita tentukan sikap. Ingatlah bahwa kasih Allah itu selalu siap menyambut kita kembali. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Biarkan dia memulihkan hidup kita. Mari kita sebagai orang yang setia kembali mencerminkan kasih Allah dalam dunia ini. Tuhan ingin memakai kita seperti Tuhan memakai Hosea menjadi seorang yang besar dan menyampaikan pesan kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua tutup KPA online dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu yang mengingatkan kami melalui kitab Hosea ini Tuhan. Menjadi satu gambaran bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bukan karena siapa kami, bukan karena kebesaran hati kami, bukan karena kasih kami, tapi Engkau mengasihi karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Biarlah kami memiliki kasih yang sama Tuhan, kesetiaan yang sama seperti Engkau, Allah yang setia terhadap hidup kami yang tidak berharga ini, menjadikan kami menjadi bangsa-Mu yang berharga, bangsa yang Kau selamatkan berulang kali dari setiap dosa. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan yang setia, pelaku firman Tuhan yang taat, dan pelaku firman Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan biarlah kami tutup firman Tuhan ini di dalam KPA online ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.